tujuan kita mempelajari syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk menumbuhkan kecintaan di hati kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mata mana yang paling mulia jadi indah di hadapan Allah? Telinga mana yang paling indah dan menyenangkan di hadapan Allah? Lisan mana yang paling indah dan paling menyenangkan di hadapan Allah? Allah, Allah, Allah. التنبيه الثاني في الفوائد المقصودة من جمع شمائله صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود من جمع شمائله صلى الله عليه وسلم مجرد معرفة علم تاريخي تميل إليه النفوس وتجنح إليه القلوب ويتحدث به في المجالس ويستشهد به على المقاصد ونحو ذلك من الفوائد، وإنما المقصود من جمع شمائله صلى الله عليه وسلم فوائد أخرى مهمة في الدين، منها التلذذ بصفاته العلية وشمائله الرضية صلى الله عليه وسلم، ومنها التقرب إليه صلى الله عليه وسلم واستجلاب محبته ورضاه بذكر أوصافه الكاملة وأخلاقه الفاضلة، كما يتقرب الشاعر إلى الكريم بذكر أوصافه الجميلة وخصاله النبيلة. ولا شك أن جمع شمائله صلى الله عليه وسلم ونشرها هو أفضل وأكمل من مدحه بالقصائد، وقد رضي عمن مدحه بها كحسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير رضي الله تعالى عنهم وكافأهم على ذلك، فلا شك أنه يرضى عمن يعتني بجمع شمائله ونشرها صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, barusan saja kita baca, ini adalah salah satu bagian dari kitab yang berjudul Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, karya salah satu ulama yang bernama Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, ini kitab menjelaskan tentang keindahan akhlak dan fisik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tahu ada yang namanya kitab sirah, yaitu kitab yang menjelaskan tentang sejarah hidup atau biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari sebelum kelahiran beliau, kemudian saat-saat mendekati kelahiran beliau, masa kecil beliau, kemudian ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau wafat. Ini kita kenal dengan ilmu sirah atau perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun syama'il lebih khusus pembahasannya seputar daripada keindahan akhlak dan juga fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua ilmu yang penting, tapi ada sebagian ulama mengatakan asy-syama'il qabla sirah. Jadi hendaknya kita mempelajari syama'il sebelum mempelajari sirah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pengarang ini kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, ini namanya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, salah seorang ulama kurun 13 Hijriyah yang terkenal akan kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya ulama semuanya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau lebih terkenal dan dominan karangannya itu seputar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ini kitab, kemudian di antaranya lagi kitab Sa'adatud Darain, dan masih banyak kitab-kitab yang lain yang mana beliau di situ menjelaskan keutamaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang barusan saja kita baca
ini menjelaskan tentang tujuan kita mempelajari syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Kenapa kita harus mengetahui keindahan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya sudah kita baca rutin setiap malam Jumat di salah satu fasal daripada Maulid Simtud Duror. Di situ ada fasal yang menjelaskan khusus tentang syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pasal ke-13 dan sebagian dari pasal 14. Yaitu menjelaskan tentang syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma memang karena kedangkalan ilmu kita, keterbatasan pengetahuan kita, ya kita cuma bisa baca doang, cuma kurang paham maknanya. Nah, kalau yang disampaikan Habib Ali di kitab Maulid Simtud Duror itu penyampaian beliau memang sedikit sulit untuk difahami, khususnya kita yang ilmunya itu pas-pasan ya. Nah, beliau mengisyaratkan di awal pasal ke-13 fa innahu falyuqabil as-sami'u ma umlihi alaihi min syarifil akhlaqi biwudunin wa'iyah fa innahu sawfa yajma'uhu min awsafil habibi 'ala ar-rutbatil 'aliyah. Ali bilang hendaknya para pendengar untuk menyimak apa yang akan aku sampaikan dalam fasal ini, karena aku akan menyampaikan keindahan akhlak dan fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang tinggi, rutbatil aliyah, cara yang kadang mungkin sulit buat dicerna dan sulit buat diterjemahkan. Nah, tapi di sini di kitab Wasailul Usul Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani menyampaikan dengan metode yang mungkin lebih mudah untuk bisa kita fahami dan kita cerna daripada maknanya. Langsung saja kita membahas tujuan utama mempelajari syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan aminha at-talazzuz bi sifatihil aliyah wa syama'ilihi ar-radiyah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tujuan kita mempelajari syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu at-talazzuz bi sifatihil aliyah. Kita menikmati hidangan keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena telinga, kuping kalau dengar cerita-cerita yang bagus itu senang. Kalau dengar cerita-cerita yang enggak bagus, yaitu kuping tuh rasanya enggak enak ya. Nah, enggak ada cerita yang lebih bagus daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuping itu sebenarnya kalau kupingnya sehat, maka yang paling indah untuk didengarkan adalah cerita akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tujuan yang pertama at-talazzuz bi sifatihil aliyah wa syama'ilihi ar-radiyah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha at-taqarrubu ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa istijlabu mahabbatihi wa ridahu bi dzikri awsafihil kamilah wa akhlaqihil fadilah. Yang kedua, tujuan kita mempelajari syama'il Rasulullah itu untuk at-taqarrub. Jadi kalau kita belajar ini kitab itu bisa mendekatkan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita faham akan keindahan akhlak beliau, maka itu membuat kita bisa dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wastijlabu mahabbatihi wa ridah bi dzikri awsafihil kamilah wa akhlaqihil fadilah. Dan mencari perhatian beliau, mencari kecintaan beliau dengan kita menyebutkan keindahan akhlak dan keutamaan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama yataqarrabu syairu ilal karim bi dzikri awsafihil jamilah wa khisalihin nabilah. Kenapa? Kalau kita sebutkan akhlak-akhlak Nabi, Nabi bisa demen sama kita. Karena enggak bedanya kalau ada seorang penyair. Orang penyair ini biasanya di antara tujuan dia membuat qasidah atau syair yang bagus, dia siapkan syair atau qasidah yang bagus itu untuk memuji seseorang, yang mana orang ini biasanya bukan orang sembarangan. Apakah dia ini orang yang memiliki jabatan, atau orang yang mau dipuji ini orang yang memiliki keluasan harta, orang kaya.
Habis itu para penyair ini berlomba-lomba untuk membuat qasidah seindah mungkin buat memuji orang tersebut. Tujuannya apa? Supaya dia mendapatkan balasan yang setimpal dari orang yang dipujinya. Nah, namanya Al-Karim. Karim ini orang baik ya. Orang baik kalau dipuji itu biasanya membalas kebaikan. Idza akramtal karima malaktahu wa in akramtal laima tamarrada. Kalau engkau muliakan orang yang mulia, malaktahu, seakan-akan engkau memiliki dia. Kita kalau misalnya berbuat baik sama orang baik, kalau setiap kita ketemu dia seakan-akan dia ini punya jasa yang begitu besar, padahal kebaikan kita nggak seberapa. Seakan-akan dia itu hambanya kita. Nah, ini orang yang mulia. Wa in akramtal laima tamarrada. Kalau engkau muliakan orang yang al-laim, orang yang enggak baik, tamarrada, ini orang bukannya terima kasih malah kurang ajar ya. Kalau padahal kita enggak ngomong apa-apaan ya. Tapi dia udah ngomong duluan ya. Pasti mau begini. Kalau kita pernah berbuat baik kepada seorang, ada sebagian orang itu kadang-kadang ya bukan terima kasih, justru malah kurang ajar. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akramul akramin, orang yang paling mulia, orang yang paling murah. Nggak mungkin ketika ada seseorang yang memuji beliau nggak balas dengan kebaikan. Nggak mungkin ketika ada seseorang yang memuji beliau, menyebutkan akhlak beliau, keindahan beliau, itu beliau nggak membalas dengan sesuatu yang setimpal, bahkan yang lebih besar. Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan kita menceritakan daripada akhlak beliau, apakah dengan membaca kitab Syama'il atau yang rutin kita baca setiap malam Jumat, itu pembacaan Maulid Simtud Durar, itu adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul senang kalau ada orang yang memujinya, khususnya daripada umatnya. Maka tujuan daripada kita membaca atau mempelajari Syama'il adalah untuk mendatangkan kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala syakka anna jam'a syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam wa nashraha huwa afdal wa akmal mimma madhihi bil qasaid. Apa buktinya? Emang benar Nabi itu kalau dipuji beliau ini senang. Nah, ketika beliau itu masih hidup, ada salah seorang sahabat, itu beberapa sahabat yang memang ahli dalam bidang syair. Jadi orang Arab ini rata-rata bisa buat syair, tapi enggak semuanya bisa bikin syair. Ada sebagian dari mereka ahli dalam bidang syair. Di antaranya yang terkenal di antara mereka Sayyidina Hassan bin Thabit, Abdullah bin Rawahah, Ka'ab bin Zuhair dan lain-lain. Dan mereka selalu berlomba-lomba membuat qasidah seindah mungkin untuk pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian respon Nabi apa? Respon Nabi itu pertama beliau senang. Yang kedua kafa'ahum ala dzalik. Nabi itu membalas kebaikan penyair ini dengan qasidahnya. Ini penyair yang menghadiahkan qasidahnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti Nabi balas. Di antaranya itu salah seorang sahabat yang membuatkan qasidah burdah. Ada qasidah burdah yang dikarang oleh salah seorang sahabat, bukan burdah yang biasa kita baca ya. Burdah yang biasa kita baca itu karangan Al-Imam Busiri. Ini burdah yang dikarang oleh sahabat itu, yang diawali oleh Banat Su'ad faqal bil yawma matbulu. Ini dikarang oleh Sayyidina Hassan bin Thabit kalau enggak salah. Nah, ini beliau mengarang ini qasidah, kemudian dibacakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi gembira dengan qasidah tersebut. Setelah selesai pembacaan qasidah, Nabi ini ngasih burdahnya, ngasih sorbannya ke penyair tersebut. Jadi Nabi balas usaha penyair tadi untuk memuji beliau dengan diberikan sorbannya kepada orang tersebut. Makanya dinamakan qasidah tersebut qasidah burdah, karena burdah itu artinya sorban. Kenapa dinamakan qasidah burdah? Habis bacain qasidah Nabi kasih sorban. Wa kafahum ala dzalik fala syakka annahu yarda amman ya'tani bi jam'i syama'ilihi wa nasriha sallallahu alaihi wasallam. Pastinya kalau beliau senang dengan orang yang membuatkan syair untuk beliau, beliau juga tambah senang ketika ada orang yang mengumpulkan akhlak-akhlak beliau dan kemudian menyebarkannya kepada orang banyak. Nah, itu jadi tujuan yang kedua. Kita baca ini kitab, pelajari ini kitab untuk mendatangkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha ta'arruduna li mukafaatihi sallallahu alaihi wasallam ala ihsanihi ilaina
wa inqadhihi iyana min dhulumatil dhalal ila anwaril huda wa min asyaqawatil abadiyah ila sa'adatis sarmadiyah. Wa hadha ni'matun kubra la tumkinu muqabalatuha bi syai' wa la yaqdiru ala mukafaatihi 'alaiha illa Allah taala. Alasan yang ketiga, kita pelajari syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencoba untuk membalas jasa beliau yang sebenarnya enggak bisa dibalas oleh seorang pun. Beliau ini sosok yang paling berjasa buat umatnya, bahkan buat manusia secara keseluruhan, bahkan untuk alam semesta. Karena Allah enggak menciptakan alam ini kecuali karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ada karena Rasul, kita semuanya itu bisa beruntung karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, gimana cara membalasnya? Banyak hal. Dan di antaranya adalah dengan kita mempelajari daripada dan menyebarluaskan keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajazahullahu ta'ala anna afdala ma jaza bihi mursalan amman ursila ilaih fa innahu anqadhana minal halakati wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas da'inina bidinihi alladhi irtada wastafa bihi malaikatah. Makanya Al-Imam Syafi'i di kitab risalahnya itu membuat suatu kalimat syukur, kalimat tasyakkur, kalimat terima kasih untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai sekarang banyak dibaca oleh para salafuna as-salih. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Nah, ini kadang dibaca setelah Ratib Al-Haddad. Nah, ini yang pertama kali membuatnya adalah Al-Imam Syafi'i di dalam kitab beliau yang berjudul Ar-Risalah. Jadi itu yang ketiga, kita mencoba untuk membalas jasa Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kita sebarkan daripada keindahan akhlak beliau kepada orang banyak. Nah, selanjutnya wa minha anna ma'rifata syama'ilihi asy-syarifati tastad'i mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam li'anna al-insan majbulun ala hubbi sifatil jamilah wa man ittasafa biha wala ajmala wala akmala min sifatihi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang keempat, tujuan kita mempelajari syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk menumbuhkan kecintaan di hati kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang itu enggak bisa ngikutin Nabi, menjalankan syariatnya, padahal menjalankan syariat beliau itu satu-satunya syarat buat masuk surga. Syarat masuk surga itu ngikutin Nabi. Orang nggak bisa sempurna ngikutin Nabi kalau nggak cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling utama itu adalah menumbuhkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak para salafus saleh ketika mereka berdakwah yang mereka tekankan itu kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ceramah-ceramahnya itu selalu menceritakan keindahan Nabi, sifat-sifat Nabi. Itu terus yang diceritakan di dalam ceramah mereka, di dalam nasihat mereka. Tujuannya apa? Supaya tumbuh di hati para pendengar kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah cinta baru ada ketertarikan untuk mengikuti orang yang dicintai. Kalau misalkan dasarnya enggak cinta, kadang-kadang ngikutinnya rada terpaksa. Nah, jadi tujuan kita mengetahui sifat beliau, mudah-mudahan di hati kita ini tumbuh kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia pada umumnya itu tertarik kepada orang yang memiliki sifat yang bagus. Manusia yang normal, yang wajar itu cinta, suka kepada orang yang memiliki sifat yang baik. Karena Imam Izz bin Abdul Salam mengatakan asbabul mahabbah thalatha, penyebab cinta itu ada 3. Alasan orang mencintai itu ada 3. Setiap orang yang mencintai orang lain enggak lepas dari tiga sebab ini. Yang pertama jamalul khalq, yang pertama keindahan fisik. Banyak orang cinta kepada orang lain kenapa? Wajahnya bagus. Kalau perempuan wajahnya cantik, kalau laki wajahnya tampan. Nah, ini banyak. Yang kedua jamalul khuluq, keindahan daripada perangai, akhlaknya bagus, budi pekertinya mulia. Yang ketiga al-minnah, karena orang tersebut sangat berjasa kepada kita.
maka otomatis biasanya kita mencintai orang yang banyak berbuat baik kepada kita. Dan pada faktanya nggak ada orang yang lebih rupawan, yang lebih indah akhlaknya, yang paling berjasa kepada kita dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kenapa kok kita nggak cinta kepada beliau? Karena yang tiap hari kita dengar itu justru cerita orang-orang fasik, orang-orang kafir dan lain sebagainya. Nah, inilah di antara siasat atau cara orang-orang kafir itu menjauhkan orang Islam dari agamanya. Itu sebisa mungkin mereka menjauhkan orang Islam dari sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dari cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sirah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nggak ada lagi di hati umat Islam kecintaan terhadap nabinya sendiri. Nah, inilah yang udah hilang, yang harus kita cari lagi, yang harus kita kerjakan lagi, yang harus kita tuntut lagi, yaitu mengetahui keindahan akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita ini bisa mencintai beliau. Fala syakka anna man yattali'u 'alaiha wa lam yakun matbu'an 'ala qalbihi bi taba'id dhalal yuhibbu sahibaha sallallahu alaihi wasallam bi yaqin wa bi miqdari ziyadati muhabbatihi wa naqsiha takunu ziyadatul iman wa naqsuh. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengatakan, keimanan seseorang, lemah dan kuatnya iman seseorang tergantung seberapa besar kecintaannya terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang semakin kuat imannya berarti semakin beruntung, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang membuat iman kuat? Yang membuat iman kuat itu kuatnya kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bal ridullahi Taala wa sa'adatul abadiyah wa na'imu ahlil jannah wa darajatuhum fiha jami'u dzalika yakunu bimiqdari mahabbatil 'abdi lahu sallallahu alaihi wasallam ziyadatan wa naqsa. Bukan cuma kecintaan Nabi itu jadi barometer keimanan seseorang, tapi kecintaan kita terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan menentukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia tersebut, dan as-sa'adatul abadiyah, keberuntungan yang abadi, wa na'imu ahli jannah wa darajatuhum fiha, kenikmatan yang didapatkan, yang akan didapatkan seorang hamba di dalam sorga. Orang yang dalam sorga itu beda-beda nikmatnya, ada yang banyak, ada yang dikit. Semakin cinta Nabi semakin banyak nikmatnya, semakin kurang cinta sama Nabi semakin kurang nikmatnya. Besar kecilnya nikmat orang di surga itu tergantung besar dan kecilnya kecintaan dia terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga sebaliknya, kemurkaan Allah itu lebih besar untuk orang yang sangat membenci Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin benci orang terhadap Rasul, semakin besar murka Allah buat dia. Semakin kecil murka seseorang terhadap Rasul, maka semakin kecil murka Allah untuk dia. Wasyagawatul abadiyah wa adzab ahli an-nar wa darakatihim fiha yakun bimiqdari bughdhihi sallallahu alaihi wasallam ziyadatan wa naqsa. Orang yang paling siksaannya itu paling berat di neraka, orang yang paling benci sama Nabi. Orang yang paling ringan siksaannya di neraka, orang yang paling sedikit kebenciannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti al-madar, semua inti daripada kehidupan kita, bagaimana cara kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kesemua itu enggak mungkin kita dapatkan kecuali kalau kita tahu keindahan akhlak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang terakhir, ittiba'uhu wal iqtida' bihi liman waffaqahu Allah taala fima yumkin bihi al-iqtida' ka sakhaihi wa hilmi. Yang terakhir yaitu dengan kita mengetahui mempelajari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuan yang paling penting juga adalah untuk kita ikuti dan kita teladani. Bukan kita belajar cuma sekedar tahu kemudian kita ceritakan ke orang lain, lebih dari itu kita amalkan, kita praktekkan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana liman kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Jadi orang yang bisa ngikutin Nabi, orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Man waffaqahu Allah taala fima yumkinu bihi. Qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ja'alana Allah ta'ala minal muttabi'in lahu sallallahu alaihi wasallam fi syar'ihil qawim
وصراطه المستقيم وحشرنا تحت لوائه في زمرة أهل محبته عليه وعليهم الصلاة والتسليم. Mereka para muhibbin, orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kathir, banyak. Ya, termasuk diungkapkan dalam kitab-kitab Maulid Syekh Abdul Rahman, termasuk Imam Ja'far Az-Barzanji, Imam Hasan Al-Barzanji, diungkapkan dalam kitab Barzanji, Imam Dibai, dan termasuknya daripada kitab Simtud Durar Sayyidina Al-Habib Ali Al-Habsyi. Mereka punya cara mengungkapkan kecintaan mereka yang kalau kita sampai ke derajat mereka atau kita pahami cara mereka mengungkapkan, tentu kita akan mengikuti kenikmatan apa yang Allah berikan kepada mereka. Sayyidina Al-Habib Al-Habsyi ini salah satu contoh dari sekian banyak. Selain yang diungkapkan dalam kitab Syama'il, Sayyidina Al-Imam Yusuf bin Ismail Ad-Nabahani, ya, Habib Ali menyatakan dengan cara yang berbeda. Coba pada waktu saat Maulul Qiyam, kalau Habib Ali mengungkapkan fam falaqul kamal minan nuri an amud wa barazal hamidul mahmud muz'inan lillahi bitasbih was sujud. Ini kalau diartikan kita nggak paham. Fan falaqus kamal, hari yang paling terindah saat pagi hari menjelang subuh. Tidak ada yang paling indah dibandingkan hari pada waktu saat lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan subhul kamal. Fan falaq telah terpecah pagi subuh yang sempurna. Kenapa? Karena lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini jauh mengungkapkan seperti itu. Nah, kalau kita kan gagah, kita habiskan ungkapkan syair kita ini, sanjungan kita ini, puji kita kepada sang kekasih. Ya. Kalau dicontohkan, Ustaz nggak bisa contohin. Ya. Kalau kau jadi potnya, aku jadi bunganya. Oh. Kalau kau jadi sendok, aku piringnya. Kalau kau jadi kamar mandi, aku klosetnya. Di matamu ada, di kupingmu ada aku. Banyak ungkapan-ungkapan seperti itu. Jadi orang yang dicintai, yang dipuji itu tambah nggak bisa tidur, lemes. Ya udah, kelepek-kelepek. Tadi sudah jelaskan dan jelas bagi kita. Ini kita tinggal ngikut doang. Ya. Alhamdulillah paling tidak kita sudah mencintai, mau membaca, hadir setiap malam Jumat daripada ini kita maulid. Maka terlebih-lebih kita gali lagi, kita perdalami lagi, kita lebih pahami lagi tentang sirah dan syama'il baginda sallallahu alaihi wasallam, khususnya bulan Rabiul Awal. Khusus bulan Rabiul Awal. Syama'il sebagian daripada berkaitan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam itu tadi dikatakan dalam 2 pasal terakhir 13-14. Karenanya Sayyidina Habib Anis boleh kita baca maulid itu ada adnal kamal, paling sedikit kalau mau dijadiin wiridan. Mulai dari pasal pertama sampai qiyam 7 dan 3 pasal setelah qiyam paling sedikit. Wahina baraza wahai syutasharrafat dengan walaqaditasopa kalau mau disingkat. Ya. Nah, karena kalau dilihat makna itu semua kumpul. Lantas kalau kita baca Sumpah Mahamil Qiyam, Fanfaqal Subhul Kamal, itu baru datang saatnya melahirkan. Allah datangkan 2 bidan, yaitu dari sorga, Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asia. Belum lahir Nabi, baru kita menyambut dengan kegembiraan Tola al-Badru alaina, Asraqal Badru alaina, dan seterusnya. Baru wahina baraza, baru lahir. Makanya kalau nggak dibaca itu jadi nggak maulid. Baru datang bidan doang, nabinya belum hadir. Ya, baru kita diri menyambut, mana tamunya belum datang. Nah, kalau udah duduk, nah berarti emang tamunya udah datang. Kita ikut duduk. Ini ikut duduk ya kita berhenti. Mana dia? Kita nggak baca. Makanya baca wahina baraza dengan wahai sutasarrafat. Lah kalau kita pahami, bagaimana? Tadi dikatakan perut ini bisa seneng kalau diisi yang enak-enak. Tuh perut, gembirakanlah perut kita nih. Kalau itu nggak kayak disuruh, kita udah pinter.
Ya, yang enak kita makan, yang gak enak kita buang. Nggak kayak disuruh, dimanjain tuh di perut. Makanya kalau perut itu udah langsung, kalau lihat makanan tuh enak, udah langsung caplok mulut, caplok, makan, gigit. Maka sampai-sampai kalau makan durian montong, musangking, makan sate, makan sop, ini kayaknya nggak mau ke kamar mandi, sayang kalau dibuang. Gizinya bagus, makanannya bagus. Tapi kalau yang makan terong, tuh kayak santri. Ya Allah, ini majelis terong. Di belakang terong banyak banget. Ya. Makannya apa? Sawi, kangkung. Makanya kalau pada ngaji begitu tuh, lemes, nggak ada tenaga, lemes banget. Ya Allah. Jadi lapar perut. Kita lapar mata. Mata bisa lapar juga. Senang tuh mata kalau ngelihat yang indah, yang bagus. Maka kalau lihat ada orang kecelakaan atau lihat sesuatu yang tragis, nggak mau. Sakit mata, sedih tuh mata. Tapi kalau yang bagus-bagus, melotot. Pindang, sop, melotot tuh mata. Langsung kalau bisa jadi dua tuh matanya. Senengin mata. Senengin mulut, begitu juga. Enggak ada yang paling gembira, yang paling menyenangkan lisan, mulut itu kecuali menyebut sifat Nabi SAW. Nah begitu juga telinga, ini tidak bisa senang kalau dengar-dengar yang enggak enak-enak, caci maki, kata-kata yang keji, yang jorok, waduh, kalau pusing, ditutup itu. Tapi kalau kata-kata yang indah, senang, gembira, maka dikatakan mata mana yang paling mulia jadi indah di hadapan Allah. Telinga mana yang paling indah dan menyenangkan di hadapan Allah? Lisan mana yang paling indah dan paling menyenangkan di hadapan Allah? Kecuali lisan yang diperdengarkan dan diperlihatkan, diucapkan daripada sifat Nabi SAW. Dikatakan wahai su tasarrafat. Wahai su tasarrafat itu disebutkan asma bi akhbari hazal habibil mahbub. Jadi pada mulia itu pendengaran. Nah, jadi mulia ini jadi terangkat ini. Maka nggak ada artinya kita punya kuping, punya mata, punya mulut, ya, punya badan, punya kaki, kalau semua itu nggak digunakan. Untuk apa? Untuk mendengar, mengucapkan, melihat daripada keindahan Nabi SAW. Maka dikatakan wahai su tasarrafatil asma bi akhbari hazal habibil mahbub. Maka sekiranya akan jadi mulia semua pendengaran, penglihatan, ucapan dengan berita daripada ini sang kekasih yang sangat dicintai. Nah sebab kenapa? Wa ma hasalalahu minal karamati fi awalimi syahadati wal quyub. Kemuliaannya, karamahnya, manfaatnya, keberkahannya meliputi alam sejagat, baik alam gaib dan juga termasuk alam syahada, alamil mulki wal malakut. Semuanya kena. Ya. Kadang-kadang kita aneh sama artis kita ngepen, sama ini kita ngepen. Ya Allah ngerugiin. Kita udah capek-capek muji, semua di mana-mana poster, di mana-mana dia semuanya ucapannya. Dia nggak kenal kita sama sekali. Ketemu, masa bodoh? Nggak ada ruginya, cuma luar biasa. Kalau dicela, marahnya luar biasa. Padahal itu orang yang kita idolakan nggak kenal sama kita. Sayyidina Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali salawat itu diantarkan oleh malaikat dan diperdengarkan oleh Nabi, sipulan mengucapkan salam. Sungguh mengucapkan salawat kita sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu hadir. Mendengar salawat dan salam kita. Maka bahkan kita katakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Cuman pikiran kita, hati kita kemana-mana. Setiap kali tasyahud itu hitamnya kepada anta. Assalamu alayka hadir. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ngucapin salam. Makanya sebagai salihin bardul aulia pada waktu tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan tidak akan menghentikan ini salamnya kecuali baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab. Baru mengucapkan salam. Langsung didengar, kedengaran jelas. Itu Rasulullah menjawab salamnya, assalamu alayka ayyuhan, assalamu alayka anta, mukhatab. Langsung. Nah, kita belum sampai ke situ. Pikiran kita cuma apa? Makanan doang, ya, baru diceritain aja seakan-akan enak. Seakan-akan hadir di hadapan kita, cuma dalam mimpi. Iya.
Ini wajah-wajah nih santri nih yang di dalam hatinya wajah-wajah emaknya sama bapaknya, wajah apa tetangganya, wajah teman-temannya di kampung. Kalau udah ingat temannya di kampung, orang tuanya di kampung, ya udah luar biasa gelisahnya. Ya kadu min syiddatin ya kadu. Coba baca. Numin kifu adiyatil. Jangan lemas banget, ngapa nggak lemas banget ya. Ulangi lagi. Ya kadu min syiddatil Makanya itu kalau santri biar tahu diri, minta izin pengen pulang, nanti temennya ngikut ingat tuh pulang, minta izin pulang, bukan gak dikasih, sebab belum tentu kuat itu teman-teman yang lain nanti ikut, wah di sini diizinin pulang, saya pengen pulang, apa? Ya kadu min syiddati syauqi, ya. Kenapa? Karena sangat rindu. Cuma nama siapa? Bukan sama Rasul SAW, sama emak sama ibunya. Dilihat tuh teman mau pergi, mau pulang, ketemu emak sama ibunya. Kalau bisa aku terbang ya tir. Kalau nggak diizinin udah terbang tuh. Itulah para solehin. Kalau seandainya aku akan terbang menghampiri baginda SAW. So aku akan kerahkan langkahku untuk mendampingi dan mendekat Nabi SAW. Kenapa? Ya kadu min syiddatin syauqi, karena sangat kuatnya kerinduannya itu, sehingga nih fuad di punya hatinya itu terbang, melayang-layang ingin bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Belum terpenuhi itu semuanya, kita terbang angan-angan ini, kerinduannya sangat kuat sehingga waduh udah nggak betah dah. Ini mau nangis kalau nggak diizinin pulang. Kenapa? Hatinya udah sampai di rumah, di pangkuan maknya, pengen nyusu. Apaan ini? Pengen pulang. Udah itu ingetin aja. Itu pengalaman yang sedemikian itu harus kita lebih mengenal. Karena yang baru kita kenal orang tua kita, yang baru kita kenal adalah saudara kita. Samailnya dari orang tua kita, samailnya dari teman kita, samailnya dari saudara kita yang lebih mendustai kita, yang lebih zalim lagi kita lebih mengenal samailnya orang fasik dan juga orang kafir. Samailnya Maradona, samailnya Ronaldo, samailnya Joan Mata. Ada kayak tuh, adanya nggak? Ini kan aneh-aneh kalau pemain bola ya. Belum jadi nama jelek, tapi kalau jadi nama bagus nggak? Ya coba Lukaku. Ada kayak namanya Lukaku. Ya, Aji Ghazali paham banget. Namanya Luka aku jadi bagus. Padahal mata, dia kan Joan Mata, jadi bagus gak? Ada yang aneh lagi, Bale. Ada kayak namanya Bale. Coba ente namain Bale, orang gak bakal nengok. Itu kalau di tendangannya tuh, Masya Allah ya. Bale aja bisa masukin gol. Tapi ada Salahuddin yang paling hebat ya. Ya. Kemana di Salahuddin itu? Liverpool. Ada yang ngefans Liverpool. Boleh pengalaman seperti itu, coba kita gantikan Rasulullah. Mereka itu kita gantikan Nabi SAW. Kenapa? Kita lebih mengenal syama'ilnya dengan sirahnya mereka semua. Jadi kita cinta, jadi dekat. Nah, cuman bangga-banggain doang sama teman, di akhirat ditinggalin kita. Ya lu ke neraka ya? Ya sarul mar'u ala man ahab. Dulu yang kau banggain sirahnya syama'il mereka, ngikut ke sana. Maka sekarang ini kita tumbuhkan lagi saatnya seperti itu. Ya, makanya jangan heran kita sendiri enggak peduli sama Nabi kita. Kita sendiri enggak mengenal Nabi kita.
Kita demennya cuma marah doang, kesal sama Nabi kalau ada ngecek Nabi. Tapi kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Ini kan aneh kalau kita disuruh paham Al-Quran, baca Al-Quran, kita nggak mau. Tapi kalau ada yang bakar Al-Quran, kita marah. Disuruh sholat berjamaah di masjid, kita ogah. Suruh lazim di masjid, kita ogah. Tapi kalau ada yang merusak masjid, kita marah. Ini dikatakan ini masalah-masalah daripada garaib. Hal-hal yang aneh, yang asing. Jadi akan pengen mulia telinga kita, lisan kita semulia ini, mumpung masih bulan Rabiul Awal, maka sepatutnya dengan harapan walaupun sedikit-sedikit wala tafanduni, kalau kita sebutkan itu semua sifat-sifatnya ini enggak bakalan habis. Zaman sudah berlalu, masa sudah berlalu, habis, kita menyebutkan keindahan Nabi SAW itu belum selesai. Belum selesai. Wala tafannuni wasibihi wasfihi yabna zamuhu wa fihi malam yusafi. Kenapa? Pama ajalla qadrahul azim, karena sangat agung kadar kemuliaan derajat yang setinggi. Wa sa'afadlahul amim, dan sangat luas daripada karunia-Nya, meliputi merata salam jagat fil mulki wal malakut fis syahadatil wal guyub. Semua fil amakin, semuanya mendapatkan keberkahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketahuilah orang yang paling patut yang kita cintai, karena dia yang paling berjasa, paling peduli dengan kita, bukan orang tua kita, bukan anak kita, bukan teman kita, saudara kita. Boleh kita cintai mereka, tapi tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak demikian, maka kita nggak sempurna punya iman. Sehingga aku dijadikan itu lebih dicintai dari yang lainnya, dari kedua orang tuanya, dari anaknya, dari manusia semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sedikit-sedikit masih ada waktu sampai Rabiul Tsani kita baca Syama'il, dan dianjurkan nanti Jumat besok udah punya kitabnya. Ya. Mahalan mana kitab Syama'il sama handphone? Sama pulsa. Mahalan mana sama bubur sayur tupat? Beli itu kitabnya, ya, beli. Ustaz punya kah? Kagak, beliin. Ya beli ya. Kalau kita jajan semuanya nih harus paling kagak ya kita punya, kita banggakan. Nanti pas tanya, pas lihat kita pegang dulu, kita nggak ngerti. Masya Allah, ente bawa Samail, iya, ngerti nggak? Kagak. Paling tidak kita dapat manfaatnya ya, dapat baiknya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fana ya karim ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Da'wahum biha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Allah